Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Ibu Alfi Rahmi. Apa kabar Ibu? Selamat siang. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih banyak ini saya ucapkan kepada Ibu Alfi Rahmi sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Salawat beriringan salam tidak lupa kita ucapkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan BK di sekolah berdasarkan Permen 111 tahun 2014 ya Bu Rahmi ya. Iya Bu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oke Bu Rahmi, untuk kegiatan hari ini saya yang pertama saya akan mensosialisasikan materi terkait dengan Permen 111 tahun 2014. Lalu nanti kita akan mengadakan diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau berbagi ya Bu Rahmi ya, kita sharing terkait dengan materi yang akan saya paparkan nanti. Sebelum saya memulai, maksud kegiatan ini saya bukan bermaksud untuk menggurui Ibu di sini, tetapi kita saling sharing dan berbagi ilmu, karena saya yakin tentu Ibu lebih memiliki banyak pengalaman terkait dengan BK, pelaksanaan BK di sekolah. Di sini saya Oke, terima kasih Bu Rahmi. Untuk yang pertama, Ibu, saya akan memaparkan materi terkait dengan sosialisasi bagaimana pelaksanaan BK di sekolah. Saya izin men-share materinya ya Bu Rahmi ya. Iya Bu, silakan. Oke. Oke. Sudah tampil ya Ibu ya? Sudah bisa saya lihat di sini. Oke, terima kasih Bu. Baiklah, saya akan memulai paparan materi saya terkait dengan sosialisasi Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan sekolah menengah. Pada paparan ini, untuk tujuan kegiatan pada kesempatan hari ini untuk memberikan sosialisasi kepada guru BK tentang manajemen BK di sekolah berdasarkan Permen 111 tahun 2014. Sehingga diharapkan guru BK memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama berkaitan dengan pelayanan dan manajemen BK di sekolah. Lalu agenda pada sesi sosialisasi ini yang topik-topik atau bahasan yang akan saya paparkan terkait dengan Permen 111 ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep pengertian bimbingan dan konseling, menjelaskan fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling, yang ketiga menjelaskan azas dan prinsip BK, yang keempat komponen bimbingan dan konseling, yang kelima strategi layanan bimbingan dan konseling, serta sarana, prasarana, dan pembiayaan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum saya masuk atau memaparkan terkait dengan Permen 111 tahun 2014 ini, saya ingin membahas sedikit dulu apa permasalahan bimbingan dan konseling atau BK yang sering terjadi di sekolah atau di lapangan. Kalau kita lihat, nah ini sudah banyak ya Bu ya. Nah, kita lihat misalnya permasalahan yang ada di sekolah itu pertama dari guru BK bukan lulusan S1 BK. Ini fenomena yang tidak yang sudah biasa kita lihat. Kadang-kadang yang menjadi guru BK di sekolah itu ada guru mata pelajaran, atau guru kesenian, atau guru olahraga, atau guru agama yang menjadi guru BK di sekolah.
Ini hanya untuk mencukupi jam pelajaran saja. Jadi tidak bekerja secara profesional sesuai dengan bidang keilmuannya. Ini yang kadang-kadang membuat BK itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu belum permasalahan berikutnya belum memasyarakatkan BK di kalangan personil sekolah ya. Nah, ini sebenarnya fakta yang sangat menggelitik ya Ibu ya, yang bagi saya sendiri tentu bagi Ibu juga ya, kalau kita lihat fakta di lapangan kadang-kadang kenapa BK itu tidak dikenal atau tidak diberikan jam pelajaran atau tidak dianggap dipandang sebelah mata oleh personel-personel sekolah lainnya. Sebenarnya kalau terjadi kalau adanya kolaborasi dan atau integrasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran, baik dari sisi administrasi atau pemangku kebijakan, tentu dalam hal ini kepala sekolah, maka BK tentu mempunyai potensi yang sangat luar biasa atau memiliki potensi yang besar untuk memberikan kesuksesan belajar bagi siswa, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal kalau adanya kolaborasi dan integrasi antara personil sekolah lainnya. Lalu kita lihat di sini, permasalahannya tidak mengetahui bagaimana kedudukan personel sekolah lainnya di dalam struktur organisasi BK atau personel BK itu sendiri tidak mengetahui kedudukannya di dalam struktur organisasi. Fenomena yang berikutnya, ketidakseimbangan perbandingan antara jumlah guru BK dengan jumlah siswa yang dibinanya. Ini fenomena yang sering terjadi, yang sering kita lihat, yang sering kita dengar. Kadang-kadang dari satu sekolah itu ada 400 atau 500 siswa, guru BK-nya cuma satu. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan atau acuan dari permen yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini. Lalu BK tidak diberikan jam masuk kelas oleh pemangku kebijakan. Kadang ini fenomena permasalahan yang sampai sekarang masih ada terjadi di sekolah yang kita lihat ya Ibu ya. Lalu ini hanya bersoloroh saja, saya ambil gambar ini ya, saya kutip gambar ini. Kalau kita lihat bila guru BK mempunyai jam masuk kelas, ini yang saya katakan tadi, pemangku kebijakan itu kepala sekolah. Ketika adanya kolaborasi dan integrasi antara kepala sekolah, guru mata pelajaran yang baik dengan guru BK, tentu itu akan membantu mencapai tujuan dari BK itu sendiri, akan membantu mencapai tujuan dari BK. BK akan mempunyai potensi besar untuk kesuksesan siswa di sekolah. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya, kalau guru BK diberikan jam masuk kelas, lalu kepala sekolah apa manfaatnya bagi siswa? Ada nggak? Sehingga kadang-kadang tidak ada diberikan guru BK masuk jam masuk kelas ya, atau melakukan layanan klasikal. Lalu guru BK-nya, aku akan mudah menjadwalkan atau melaksanakan program, rasanya aku lebih dihargai, aku akan lebih memahami siswa, namun tidak diberikan jam masuk kelas ya. Kalau diberikan jam masuk kelas, guru mata pelajaran, guru BK ngajarin apa? Enak ya, hanya 1 jam habis ngajar lalu pulang. Nah itu ini terjadinya miskonsepsi atau mispersepsi antara personel sekolah ketika BK itu tidak dimasyarakatkan kepada personel sekolah. Jadi mereka tidak tahu apa tugas dan fungsi dari guru BK itu sendiri, apa tuh fungsi dari guru BK itu sendiri. Ketika kepala sekolah tidak mengetahui apa tugas dan fungsi dari guru BK, ini yang terjadi, apa manfaatnya diberikan jam pelajaran kepada guru BK ya Bu Rahmi ya. Kenapa guru BK diberikan jam klasikal? Nah, ini karena tidak tahu apa sebenarnya tugas atau fungsi dari BK itu sendiri. Maka dari ini nanti kita akan membahas, karena ini sudah ada landasan atau acuan yang legal terkait dengan pelaksanaan BK di sekolah. Ini juga ada bila guru tidak mempunyai jadwal masuk kelas, guru BK merasa rasanya BK kok nggak penting, kadang-kadang hanya tukang mengisi jam kosong, baru masuk kelas, diberikan kesempatan masuk kelas. Gimana guru BK bisa merencanakan dan melaksanakan program dengan benar?
Sementara di program kita sudah merancang layanan klasikal, layanan informasi, penguasaan konten, namun tidak ada jam kelasnya. Di mana akan melaksanakan layanan klasikal tersebut? Nanti kepala sekolah karena dia tidak tahu apa tugas dan fungsi dari BK-nya sendiri, apa yang diajarkan oleh guru masuk kelas? Itu ya, apa kerjaan dari guru BK? Itu yang terjadi ketika tidak adanya terjadinya disintegrasi di sekolah. Guru mata pelajaran dan kepala sekolah tidak mendukung pelaksanaan BK di sekolah. Maka ini yang terjadi, tujuan dari BK itu sendiri tidak akan tercapai secara optimal. Maka dari itu, ini salah satu tujuan saya memberikan sosialisasi terkait dengan Permen 111 tahun 2014, bagaimana sebenarnya pelaksanaan BK itu di sekolah. Karena sudah ada payung hukumnya, landasan yang jelas yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan BK di sekolah. Jadi pelaksanaan BK di sekolah harus mengacu kepada Permen 111 tahun 2014. Nanti akan ada pelaksanaan operasional penyelenggaraan BK mulai dari sekolah dasar sampai menengah. Itu ada POP-nya, POP SMP, POP SMA, dan POP SMK ya Bu Rami ya. Apa? Sana lah, Ta. Ta Bunda manggil Ata tuh. Maka dari itu ya Bapak ya, Ibu ya. Maka dari itu Ibu dari Permen 111 nomor iyalah. Iyalah. Maka dari itu dari Permen 111 ini kita bisa mengacu bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah secara idealnya. Ini sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan tersebut. Kita tinggal menjalani. Namun kadang-kadang sebagian sekolah atau guru BK belum memahaminya. Jadi tujuan dari sini saya bukan maksud menggurui, saya hanya ingin menjelaskan atau mensosialisasikan terkait dengan Permen 111 tahun 2014 ini. Yang pertama, di dalam permen ini membahas terkait dengan konsep bimbingan dan konseling. Jadi di dalam Permen 111 ini, saya yakin ya Bu ya, Ibu sudah tahu apa isi dari Permen 111 tahun 2014 ini. Yang pertama tentang layanan bimbingan dan konseling. Jadi pengertian dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Di sini dijelaskan layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didiknya atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan. Ini juga sudah diatur di dalam Permen 111 tahun 2014. Lalu di dalam sini juga atau yang dipaparkan di dalam Permen 111 ini, di dalam bimbingan dan konseling itu ada istilah konseli. Jadi di sini dijelaskan konseli itu adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Jadi tidak ada klien kalau di dalam Permen 111 tahun 2014 ini ya Bu ya. Jadi adanya konseli. Itu yang biasanya kita sebut klien. Nah, ini dia konseli. Berikutnya, di sini juga dijelaskan terkait dengan istilah yang terdapat di dalam pedoman Permen 111 ini. Konselor dinyatakan di sini adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dan telah lulus pendidikan profesi guru BK dan atau konselor. Jadi S1 plus PPK ya itu dikatakan dengan konselor.
Lalu di sini juga ada guru BK. Kalau guru BK pendidikannya hanya berkualifikasi minimal sarjana S1 BK dan memiliki kompetensi di bidang BK. Ini istilah-istilah yang ditampilkan di dalam Permen 111 tahun 2014. Ada satuan pendidikan yang dikatakan dengan satuan pendidikan itu adalah SD, MI atau sederajat, SMP, MTSN sederajat, SMA, MA sederajat, dan SMK, MAK, dan SMK LB. Ini yang dikatakan dengan satuan pendidikan. Nah, poin berikutnya di dalam Permendikbud itu menjelaskan bagaimana fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling. Di sini ada uh, ada 11 fungsi ya Bu ya, ada 11 fungsi dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang pertama terkait dengan fungsi pemahaman. Jadi pemahaman itu membantu konseli atau peserta didik agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, lingkungan pendidikannya, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Lalu ada fungsi dari fungsi fasilitas. Di sini fasilitas ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dan yang ketiga ada fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian di sini penyesuaian bagaimana siswa atau membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Dan adanya fungsi penyaluran membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir di masa depan serta adanya fungsi adaptasi. Di sini fungsi adaptasi ini bagaimana membantu konseli untuk melaksanakan pendidikan termasuk ke termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, guru mata pelajaran, dan aktivitas pendidikan lainnya. Ada fungsi pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Ya. Inilah fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yang dipaparkan atau yang ada di dalam Permen 111 tahun 2014 ya Bu ya. Lalu terkait dengan tujuan dari bimbingan dan konseling tersebut, tujuan bimbingan dan konseling di dalam Permen 111 yaitu tujuan umumnya membantu peserta didik atau membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di dalam Permendikbud 111 di sini juga menjelaskan terkait dengan azas bimbingan dan konseling. Kalau kita biasanya di pola BK 17 plus ya, saya ini membandingkan dengan pola BK 17 plus Bu Rahmi, ada 12 azas bimbingan dan konseling. Nah, kalau di dalam Permen 111 tahun 2014, saya yakin Ibu juga tahu ini hanya ada 11 jenis azas. Jadi azasnya ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kemandirian, keharmonisan, keahlian, dan Tut Yuri Handayani. Jadi kalau kita bandingkan dengan pola BK 17, di dalam pola BK 17 tidak ada azas keaktifan ya Bu ya. Adanya azas kegiatan dan azas keahlian ini biasanya disebut dengan azas alih tangan kasus. Dan azas kenormatifan tidak ada di dalam Permen 111 tahun 2014 ini. Ini yang dihilangkan azas kenormatifan. Ini yang ada di dalam Permen 111 tahun 2014. Oke, lalu di dalam Permen ini juga ada prinsip dari layanan bimbingan dan konseling ya Ibu ya. Ini saya ringkas saja. Di dalam prinsip BK itu bimbingan dan konseling itu diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif, merupakan proses individualisasi, menekankan adanya nilai yang positif, dan BK merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, konselor, guru BK, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan tersebut. Jadi di sini adanya kolaborasi antara personil sekolah lainnya, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan guru BK itu sendiri ya. Ini prinsip dari BK. Jadi BK bukan jalan sendiri saja ya Bu Rahmi ya. Saya yakin di SMK 1 Bukit Tinggi ini sudah
Nah, seperti ini sudah ada integrasi dan kerjasama atau kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Lalu prinsipnya mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab, berlangsung dalam berbagai latar kehidupan dan merupakan bagian yang terintegral dengan proses pendidikan. Nah, ini prinsip BK. Pelaksanaan BK dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Jadi dia bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. BK dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur profesional BK dan disusun berdasarkan kebutuhan dari konseli itu sendiri. Di sini berikutnya poin yang diatur, yang dijelaskan di dalam Permen 111 tahun 2014 adalah komponen layanan dari bimbingan dan konseling. Jadi komponen layanan BK itu terdiri dari komponen program. Di dalam komponen program itu ada layanan dasar, di mana layanan dasar ini merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan dengan pengalaman terstruktur secara klasikal dan kelompok. Dan ada layanan peminatan dan perencanaan individual di dalam komponen programnya. Ada layanan responsif, di mana pemberian bantuan pada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, serta layanan dukungan sistem, di mana adanya komponen pelayanan dan kegiatan yang manajemen, tata kerja, serta infrastruktur dan pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Lalu di dalam komponen BK itu ada tadi komponen program, ada 4 layanan, dan ada 4 bidang layanan juga. Di sini ada bidang layanan pribadi, bidang layanan belajar, dan bidang layanan sosial, dan bidang layanan karir. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya Ibu ya, ini sudah saya yakin Ibu sudah mengetahui terkait dengan bidang layanan ini. Lalu di dalam Permen 111 itu ada struktur program layanan. Jadi struktur program layanan itu bagaimana sistematika isinya terkait dengan sistematika program layanan. Dalam sistematika program layanan itu yang pertama yang harus dibuat oleh guru BK adalah rasional, adanya visi dan misi sekolah, dan ketiga adanya deskripsi kebutuhan. Ini analisis kebutuhan program itu berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh guru BK di sekolah. Lalu tujuannya, komponen programnya apa, serta bidang layanannya apa, dan rencana operasional atau action plan. Jadi ini yang ada di Permen 111, ada action plan atau rencana operasional, setelah itu pengembangan tema atau topik, dan evaluasi pelaporan serta tindak lanjut. Dan anggaran biaya. Nanti saya minta ini Bu Rahmi melihatkan programnya kepada kami semua agar saya apakah sudah sesuai dengan sistematika program layanan yang diatur di dalam Permen 111 tahun 2014 ini ya Bu ya. Lalu di dalam mekanisme itu ada pengelolaan program. Jadi pengelolaan program ini tentu yang pertama berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, ini yang dijelaskan di dalam Permen 111 ini, analisis kebutuhan, adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Lalu kegiatan dan alokasi waktu layanan di dalam kelas ada 2 jam per minggu, dan di luar kelas disetarakan kegiatannya dengan 2 JP atau 2 jam kegiatan ya. Kalau kegiatan itu dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, ada individu, ada kelompok, ada klasikal, dan kelas besar. Lalu permasalahannya berkaitan dengan pembimbingan, konseling, dan advokasi, dan cara komunikasinya tatap muka atau melalui media ini nanti akan saya jelaskan. Kalau kita lihat dari alokasi waktu layanan ini berdasarkan program layanan dasar SMA atau SMK, karena kita sekarang di SMK, jadi alokasi waktunya 25-35% untuk pelaksanaan layanan dasar, dan layanan peminatan dan perencanaan individual itu alokasi waktunya kisaran 25-35% juga, dan layanan responsif itu alokasi waktunya 15-25%,
untuk satuan pendidikan yang di SMK, dan dukungan sistem itu alokasi waktunya kisaran 10-15% ya Bu ya. Ini alokasi waktu yang diatur di dalam Permen 111 tahun 2000 BK. Masih ada guru BK yang tidak ada ruangan. Justru kadang-kadang yang menjadi ruangan BK itu bekas gudang atau tempat yang tidak layak lah untuk dijadikan ruangan BK itu sendiri. Sementara kalau kita mengacu, pemerintah itu sudah mengatur di dalam permen ini bagaimana ruangan yang ideal untuk pelaksanaan BK di sekolah. Ruangan kerja yang ideal bagi pelaksanaan BK di sekolah. Ini saya ada ambil di permen. Contoh minimal, seminimal mungkin aja penataan ruangan BK di sekolah ini seperti ini. Adanya ruangan data, adanya ruangan khusus BK kelompok, adanya ruangan konseling individual, adanya ruangan biblioterapi, ada ruang staf untuk guru, ada ruangan tamunya, dan ada ruangan administrasinya. Ini contoh minimal penataan BK yang ada. Seminimal mungkin seperti ini ya. Ini yang dijelaskan di dalam Permen 111. Lalu alternatif contoh penataan ruangan yang kerja profesi BK itu, ini contoh penataan ruang kerja yang alternatif contoh penataannya. Yang bisa adanya apa? Adanya ruangan BK kelompok, ada ruang biblioterapi, ada ruangan data, ada ruangan BK kelompoknya bukan satu saja, jadi ada yang 2 ruangan ya, ada ruangan tamu, ruangan staf, ruangan kerja untuk ruangan konseling individual, ada 3 ruangan. Nah, ini sangat jelas dan detail sekali dijelaskan di dalam Permen 111 ini. Justru digambarkan lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini ada ruangan biblioterapi, ini yang kedua, alternatif keduanya. Jadi semakin bagus, bagus ruangan yang kita gunakan, tentu semakin nyaman kita melaksanakan pekerjaan dan yang akan kita ampu. Berikutnya di dalam permen itu selain dari ruangan, fasilitas penunjang juga diatur di sini. Jadi selain ruangan, fasilitas lain apa yang diperlukan untuk penyelenggaraan BK di sekolah? Yang pertama antara lain adanya dokumen. Nah, di sini ya Bu ya, dokumen program BK yang disimpan misalnya di dalam almari ya. Itu ada fasilitas penunjangnya. Lalu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini ada data yang terkait dengan dan kelengkapan administrasi seperti data berupa Oke, Ibu, selain sarana tadi, selain ruangan tadi, fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan BK itu antara lain adanya dokumen. Jadi dokumen program BK yang disimpan di dalam almari, ya, itu fasilitas penunjangnya. Lalu adanya instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi seperti alat data berupa tes atau non-tes ya Bu ya. Non-tes seperti daftar cek, angket, AUM, ITP, dan sosiometri dan sebagainya. Lalu ada alat penyimpanan data. Alat penyimpanan data ini dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map, file, dan komputer. Nah, ini yang dikatakan dengan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan BK di sekolah. Dan ada juga alat kelengkapan penunjang teknis. Jadi kelengkapan penunjangan teknis ini seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan dan perlengkapan administrasi, misalnya seperti alat tulis, adanya belangko surat, adanya kartu konsultasi, adanya kartu kasus, konferensi kasus, agenda surat, buku-buku, dan sebagainya. Lalu adanya perangkatan elektronik seperti adanya komputer, adanya tape recorder, adanya CD interaktif, ada CD pembelajaran, LCD dan TV dan sebagainya. Ini salah satu kelengkapan penunjang teknis untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dicantumkan atau yang dituangkan di dalam Permen 111 tahun 2014. Nah, kalau kita
lihat ya Ibu ya, ini sudah sangat detail sekali dijelaskan di dalam Permen 111 ini. Seandainya pengampu kebijakan, terutama itu kepala sekolah, mengetahui inilah tugas guru BK, ini yang harus disediakan dalam BK, itu sangat luar biasa. BK bisa menjadi maju ya Bu, berkembang, sehingga bisa membantu siswa secara optimal tentunya. Lalu yang terakhir di Permen 111 itu terkait dengan pembiayaan. Di sini juga dijelaskan bagaimana pembiayaan, apa saja komponen anggaran yang ada di dalam pembiayaan pelaksanaan BK di sekolah. Jadi perencanaan anggaran ini merupakan komponen penting dari pengelolaan bimbingan dan konseling dan perlu dirancang dengan cermat untuk mendukung implementasi program yang sudah kita buat. Jadi anggaran ini sangat harusnya masuk ke dalam anggaran dan belanja satuan pendidikan ya. Nah, di sini dijelaskan apa saja komponen anggaran itu. Yang pertama meliputi anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum di dalam program bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua, adanya anggaran untuk aktivitas pendukung. Apa saja anggaran yang berhak didapatkan oleh guru BK? Yang pertama, untuk asesmen kebutuhan. Adanya kunjungan rumah, Ibu yang melaksanakan kunjungan rumah ke siswa atau home visit. Nah, itu ada anggaran khusus untuk kegiatan pendukung ini. Lalu mengadakan pustaka terapi atau buku pendukung, mengikuti diklat, seminar, workshop, atau kegiatan profesi BK lainnya, studi lanjut, kegiatan MGBK atau musyawarah guru BK, mengadakan instrumen pengadaan untuk instrumen BK dan sebagainya yang relevan dengan operasional layanan BK. Ini salah satu bentuk anggaran untuk aktivitas pendukung yang harus disediakan oleh pihak peserta sekolah karena sudah diatur sebenarnya di dalam Permen 111 tahun 2014. Idealnya seperti ini ya Bu ya, tapi kalau kita lihat ke lapangan kadang-kadang ada atasan atau pimpinan mengatakan bahwa anggaran tidak cukup, tidak bisa. Kadang-kadang guru BK melaksanakan workshop atau seminar itu biaya sendiri ya Bu ya, menggunakan biaya atau biaya pribadi, tidak dibiayakan atau dianggarkan oleh sekolah. Sementara kalau kita lihat dari peraturan permen yang ada, Permen 111 ini tentunya itu sudah diatur. Pembiayaan BK itu adanya workshop, seminar, MGBK itu dibiayakan oleh sekolah ya. Lalu apa saja lagi komponen anggarannya? Adanya anggaran untuk pengembangan, peningkatan, kenyamanan ruangan, dan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Seperti pembenahan ruangan, adanya pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok. Nah, ini ada anggaran khusus yang disediakan. Sebenarnya kita membahas, saya mensosialisasikan permen ini, saya juga belajar banyak, dan saya juga memahami terkait dengan isi Permendikbud 111 tahun 2014 ini. Karena rasanya saya sudah sangat mendetail menjelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaan BK mulai dari perencanaan sampai akhir ya. Aktivitas kegiatan BK ini sampai pembiayaan. Nah, itu sudah diatur di dalam Permen 111 tahun 2014 ini. Namun kadang-kadang kita bisa berteori ya Bu ya, kita bisa berteori di sini sudah diatur secara legal, sudah ada payung hukumnya yang jelas, namun kadang-kadang di lapangan tidak semudah itu untuk melaksanakannya. Jadi semoga dengan sosialisasi ini kita bisa memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terkait dengan Permen 111 ini dan kegiatan atau pelaksanaan BK di sekolah bisa berjalan lebih optimal lagi. Jadi kita udah tahu, oh ternyata anggaran ini sudah disiapkan. Tapi saya yakin ya Bu Rahmia di SMK 1 Bukit Tinggi ini sudah sangat bagus sekali pelaksanaan BK-nya. Kalau misalnya sudah mengacu kepada Permen 111 tahun 2014. Oke, Ibu, mungkin itu saja paparan saya terkait dengan materi sosialisasi Permendikbud 111 tahun 2014 ini. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Oh. Terima kasih Ibu Rahmi. Ibu, kalau di sini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana program BK di SMK 1 Bukit Tinggi.
Apakah bisa Ibu sharing juga kepada kami agar kami juga bisa melihat apakah sudah sesuai dengan Permen 111 tahun 2014? Oke. Di sini di SMK 1 Bukit Tinggi untuk program yang sudah disusun itu disesuaikan dengan POPBK yang untuk SMK. Baiklah, saya akan men-share, mana tahu nanti ada masukan dan tambahan dari Ibu terkait program yang telah kami coba buat. Oke, bisa dilihat Ibu? Oke, udah oke Bu Rahmi. Oke, ini dari program tahunan. Yang pertama, rasional penyusunan program ini. Oh, sudah mulai dari nasional ya Bu ya? Iya. Kemudian ini adalah rombel yang menjadi binaan dari saya sendiri, ada 6 kelas. Kebetulan kami ada 10 guru BK, jadi ada 60 rombel. Kemudian dasar hukum, visi misi, tujuan, deskripsi kebutuhan. Oke, kalau boleh tahu Ibu deskripsi kebutuhannya atau hasil asesmen dan rumusan kebutuhan. Deskripsi kebutuhannya sudah berdasarkan apa saja, Bu? Oke, gimana, Bu? Deskripsi kebutuhannya ini berdasarkan apa saja asesmen yang digunakan di SMK 1 ini? Ini berdasarkan hasil DCM, Bu. Kami membagikan DCM kemarin. Kemudian dapatlah rumusan kebutuhannya dari hasil asesmen tersebut. Kami merumuskan materi-materi apa saja yang akan diberikan dan rumusan tujuan dari materi tersebut disusun per bidang BK. Berarti bidang BK yang 4 ya, belajar dan karir. Oke, berarti asesmennya hanya menggunakan DCM saja, Bu, atau ada yang lain? Gimana, Bu? Jadi ini berdasarkan deskripsi kebutuhan tadi kan berdasarkan analisis berdasarkan asesmen atau kebutuhan siswa ya Bu ya. Itu hanya berdasarkan DCM saja atau ada enggak Bu instrumen lain yang digunakan? Selain dari DCM itu kami masukkan hasil dari sosiometri juga kemarin itu, Bu. Oke, ini yang jadwal kegiatan layanan BK-nya ya Bu Rahmi ya? Iya, Bu. Oke, berarti di SMK sekarang programnya kita menggunakan program tahunan, program bulanan, dan ada action plan ya Bu Rahmi? Seperti yang Ibu... Tahunan, program semester, action plan, ya Bu. Action plan dan jadwal kegiatan layanan BK ini ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, ini komponen sistem layanannya gimana Bu? Persiapannya ada pelaksanaan. Persiapan ini asesmen yang dilakukan di awal ya Bu Rahmi? Iya. Oke, bisa lihat ke bawah lagi Bu, gimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya layanan apa saja yang dilaksanakan, dimulai dari layanan dasar, kemudian layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual. Baru itu yang termasukkan di sini, Bu. Oke, ini berarti sudah berdasarkan Permen 111 semua ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Rahmi atas paparan dari program yang sudah dibuat oleh guru BK di SMK 1 Bukit Tinggi. Oke, Bu. Oke, Bu, masih ada yang perlu kita diskusikan nih, Bu?
terkait dengan aturan ini atau Permendikbud atau bagaimana manajemen BK di sekolah? Apakah masih ada yang perlu kita diskusikan, Bu Rahmi? Oke, saya rasa cukup untuk saat ini, cukup sampai di sini dulu saja sepertinya, Bu. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga, Ibu juga bekerja, saya meminta waktu luang Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sosialisasi ini. Saya mohon maaf ya Bu ya jika ada yang tidak berkenan pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi kita semua untuk kejayaan dan kemajuan BK, bimbingan dan konseling ke depannya. Ibu Rahmi, terima kasih. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.